Surga dan Neraka 1000 dibanding 1 oleh Pastor Park. Di tahun 1987 Pastor Park meninggal karena tekanan darah tinggi. Tapi karena kasih karunia Tuhan, hidupnya diperpanjang lagi 20 tahun. Walaupun begitu, selama 4 tahun setelah itu ia tidak dapat berbicara karena keadaannya. Umurnya sekitar 50 tahun ketika ia dihidupkan kembali. Pada waktu kematiannya Tuhan menunjukkan kepadanya surga dan neraka. Saya ingin memberitahu Anda, jika Anda sombong, Anda mengutuki diri Anda sendiri. Saya mempunyai gereja yang sangat besar dengan 5.000 jemaat. Namun saya ditegur Tuhan karena kesombongan saya. Sekarang saya takut akan Tuhan. Saya dulu memiliki properti seharga 150 juta US dollar. Saya mempunyai 5 mobil mewah. Namun setelah pengalaman kematian saya menjual semuanya. Ingat bahwa keselamatan tidak bisa dibeli dengan apa yang kita punya, tapi dengan iman. Dan sekarang saya berbicara dengan diakan seorang pemimpin gereja lain untuk melayani semua pastor dengan sepenuh hati. Pada tanggal 19 Desember 1987, setelah saya selesai makan siang dan sedang beristirahat, tiba-tiba saya mulai merasa begitu kesakitan, begitu menyakitkan hingga saya kira saya akan mati. Lalu saya kehilangan kesadaran dan saya terbangun 4 bulan kemudian dalam keadaan lemah, dan dokter saya berkata bahwa saya akan meninggal pelan-pelan. Seluruh badan saya sakit semua dan tidak dapat digerakkan. Dan keluarga saya tidak pernah mengizinkan jemaat untuk menjenguk saya karena keadaan saya tidak baik. Dan akhirnya saya meninggal. Pada waktu saya meninggal, saya melihat 2 orang masuk ke ruangan saya. Tapi orang-orang ini masuk ke ruangan saya melalui tembok. Lalu saya berteriak, "Siapa kalian? Rumah saya akan runtuh jika kalian menerobos tembok begitu." Lalu salah satu dari mereka berkata, "Kami adalah malaikat yang dari surga. Kami dari kerajaannya." Sinar yang begitu terang bersinar di sekitar malaikat itu. Malaikat yang di kanan saya memperkenalkan dirinya. "Saya adalah suruhan Tuhan Yesus di kerajaannya." Yesus memanggil saya dan menyuruh saya untuk turun ke bumi. Dia menyuruh saya untuk membawamu ke surga. Memang kau sudah mati. Lihat keluargamu menangis begitu keras karena sedihnya. Dia telah memutuskan untuk memberimu waktu sedikit lagi untuk hidup. Untuk sekarang ia ingin menunjukkanmu surga dan neraka. Dia akan menunjukkan padamu dan kau akan menjadi saksi di dunia, agar orang-orang yang berakhir di neraka berkurang jumlahnya, dan jumlah orang yang masuk surga bertambah melalui kesaksianmu. Ini akan menjadi misimu, dan Tuhan menyuruh kami agar tidak menunda-nunda. Tapi jika engkau menunda, engkau tidak akan bisa mengunjungi surga dan neraka. Dan malaikat di kiriku berkata, "Dari sejak kamu lahir hingga kamu mati, saya telah bersama-sama kamu." Waktu itu saya tidak mengerti apa yang malaikat itu bicarakan. Tapi sekarang saya mengerti, malaikat itu adalah malaikat penjaga saya. Saya tidak bisa pergi, saya nggak mau pergi. Saya seorang pastor, saya tidak bisa bertemu Tuhan dengan keadaan seperti ini. Saya mau dalam keadaan sehat. Saya mungkin bisa mendapatkan lebih banyak teguran daripada pujian dari Tuhan, karena saya begitu sombong dan sekarang saya terkutuk dan sakit. Bagaimana saya bisa masuk ke surga? Saya begitu takut. Tolong balik saja ke Tuhan dan minta Dia untuk menyembuhkan saya dulu dan kembali membawa saya ke surga melalui mimpi. Tolong minta belas kasihannya bagi saya. Tapi malaikat-malaikat itu tidak mendengarkan saya. Mereka melepaskan baju saya dan berkata bahwa baju itu terlalu kotor untuk dipakai di surga. Mereka lalu mengenakan gaun putih ke badan saya. Mereka mengambil tangan saya dan kami langsung terbang ke surga. Kami pergi melalui awan-awan, dan waktu saya melihat ke bawah, saya melihat bumi semakin kecil. Mereka melepaskan saya di dekat jalan emas yang tidak berujung. Saya melihat terang yang begitu terang untuk dilihat langsung.
Saya bertanya, dari mana asal terang itu? Itu dari surga, kata malaikat itu. Wow, itu terang sekali. Saya melihat sekumpulan orang dengan gaun putih. Siapa mereka? Tanya saya. Mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan dan percaya pada Tuhan dengan menuruti perintahnya, dengan bimbingan Roh Kudus dengan sepenuh hati. Tubuh mereka telah mati di bumi. Sekarang mereka adalah jiwa-jiwa yang menuju surga. Malaikat yang lain melanjutkan, ada 12 gerbang di surga. Saat jiwa yang diselamatkan masuk surga, mereka harus masuk melalui salah satu pintu gerbang itu. Saat itu kami sedang berdiri di gerbang selatan, namun gerbang itu tertutup. Lalu saya bertanya, malaikat, mengapa pintunya tertutup? Malaikat itu menjawab, karena kamu tidak menyanyikan lagu penyembahan di surga. Malaikat, saya adalah orang yang begitu sombong, sehingga saya terkena penyakit ini. Saya tidak terlalu bisa menyanyi lagu penyembahan di bumi. Bagaimana saya bisa menyanyi penyembahan di surga jika saya tidak pernah mendengar sebelumnya? Kamu benar. Tapi kamu tetap harus menyiapkan diri untuk menyembah. Engkau orang sombong, tapi bersiaplah untuk menyanyi. Lalu malaikat itu menyanyikan sebuah lagu dan saya mengikuti. Itu mengalir dan kami masuk. Surga sungguh tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata yang ada di bumi. Saya berkata, Tuhan, terima kasih banyak. Walaupun saya orang yang sombong, tapi Engkau tetap membawa saya masuk surga dan membawa saya jalan-jalan. Lalu saya mendengar suara Tuhan, Pastor Park yang saya kasihi, saya menyambut Engkau karena Engkau telah melewati perjalanan yang panjang ke sini. Suara Tuhan begitu penuh kasih dan lembut. Saya menjawab sambil menangis. Saya berkata, Tuhan. Lalu malaikat-malaikat itu segera berkata, kamu sudah menjadi pastor selama 20 tahun. Tidakkah kamu membaca Alkitab? Tidak ada tangisan di surga. Tolong berhenti. Saya bahkan tidak sanggup menangis. Lalu Tuhan memberiku 5 pertanyaan. Berapa banyak waktu engkau menghabiskan membaca Alkitab? Berapa banyakkah engkau memberi untuk persembahan? Berapa kali engkau menginjil orang? Apakah engkau memberi persepuluhan seperti seharusnya? Berapa banyak waktu yang engkau pakai untuk berdoa? Oh, aku tidak bisa menjawab pertanyaan yang terakhir. Tuhan menegur saya. Setelah engkau menjadi pastor dari gereja yang besar, engkau menjadi malas. Menjadi sibuk itu bukanlah alasan bagiku. Kamu harus bertobat. Malaikat-malaikat akan menunjukkan surga dan neraka kepadamu. Pergilah, melihat sebanyak yang engkau mau. Engkau akan melihat bermacam-macam tempat di surga dan neraka. Lalu engkau akan hidup setelah engkau menyaksikan semuanya. Pertama-tama malaikat-malaikat itu membawa saya ke 3 tempat yang berbeda di surga. Di tempat pertama saya melihat anak-anak kecil tinggal bersama-sama. Tempat yang kedua adalah tempat di mana orang-orang dewasa tinggal. Dan tempat ketiga adalah tempat jiwa-jiwa yang hampir tidak masuk surga. Walaupun mereka akhirnya masuk surga juga, tapi mereka masuk surga dengan rasa malu. Banyak orang yang bertanya kepada saya tentang umur anak-anak itu. Mereka tampaknya seperti anak-anak yang masih di taman kanak-kanak. Dan mereka tidak seperti anak-anak yang kita biasa bedakan dengan gender. Setiap anak mempunyai malaikat yang menemani mereka di surga. Di surga kebanyakan jiwa-jiwa memiliki rumah mereka masing-masing. Walaupun begitu ada juga yang tidak memiliki rumah. Saya menjelaskan tentang itu lebih lanjut nanti. Dan lagi, anak-anak itu tidak mempunyai rumah. Lalu saya bertanya, anak-anak itu kan juga jiwa-jiwa.
Mengapa mereka tidak mempunyai rumah mereka sendiri? Malaikat itu menjawab, sama seperti orang di dunia butuh bahan-bahan bangunan, kami di surga juga butuh bahan-bahan bangunan untuk membangun pembangunan di sini. Saat seorang melayani gereja dan yang lain melayani Tuhan, semuanya itu akan menjadi bahan-bahan bangunan untuk membangun rumah di surga. Saat bahan-bahannya sudah disediakan, malaikat-malaikat akan bekerja untuk membangun rumah itu. Anak-anak itu yang masih di bawah umur tidak sempat menyediakan bahan-bahan untuk membangun rumah mereka di bumi. Dengan kata lain, mereka tidak mendapat kesempatan untuk mendapat reward untuk menyediakan bahan untuk rumah mereka. Inilah mengapa mereka tidak mempunyai rumah di sini. Saya melanjutkan pertanyaan saya. Apa yang bisa saya lakukan di bumi agar saya bisa menyediakan lebih banyak bahan bangunan untuk rumah saya di surga? Malaikat-malaikat menjawab, ada 7 hal yang bisa kamu lakukan untuk menambah bahan-bahan untuk membangun rumah. Yang pertama adalah banyaknya waktu yang kau pakai untuk menyembah Tuhan. Yang kedua adalah waktu untuk dipakai membaca Alkitab. Yang ketiga, waktu yang dipakai untuk berdoa. Yang keempat adalah waktu yang dipakai untuk menginjili orang lain. Yang kelima, persembahan bagi Tuhan. Yang keenam, ketaatan persepuluhan untuk Tuhan. Dan yang terakhir, waktu yang dipakai untuk melayani gerejanya dalam bentuk pelayanan apapun. Ketujuh hal ini adalah hal-hal yang bisa menambah bahan-bahan untuk bangunan rumahmu di surga. Jika seseorang kurang melakukan sesuatu di dalam hal-hal ini, mereka akan tidak mempunyai bahan-bahan untuk membangun rumahnya di surga. Ada begitu banyak orang di surga yang tidak mempunyai rumah. Kebanyakan mereka adalah pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, dan lain-lain. Karena penasaran, saya bertanya, lalu di mana anak-anak itu tinggal? Malaikat-malaikat itu menjawab, mereka tinggal di sini. Saat saya melihat sekitar, mereka sedang berkumpul di taman yang penuh bunga. Taman itu begitu indah dan wanginya tidak ada yang ada di dunia ini. Pemandangan itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tempat kedua yang saya kunjungi adalah untuk orang-orang dewasa yang setia. Ada perbedaan di antara keselamatan dan penghargaan. Tempat ini mempunyai begitu banyak rumah. Rumah itu dibangun dengan permata-permata yang indah dan batu-batu langka. Beberapa dari rumah itu setinggi gedung-gedung tertinggi yang ada di bumi. Orang-orang yang telah melayani Tuhan dengan setia di bumi memiliki rumah-rumah yang indah dari batu-batu permata yang langka. Di tempat ini orang-orang itu terlihat sekitar umur 20-30 tahun. Tidak ada laki-laki atau perempuan, dan tidak ada yang tua, sakit dan lemah. Saya pernah mengenal seorang tua bernama OMQ. Dia meninggal pada umur 65 tahun. Dia adalah orang yang pendek, tingginya setinggi anak-anak kelas 2 SD. Dia waktu itu terkena penyakit langka bernama rickets. Walaupun begitu, kalau tentang Alkitab, dia adalah seorang profesor. Saya bertemu dengan dia di surga, dan di sana dia rupanya tinggi dan tampan. Dia tidak lagi sakit-sakitan, tapi sehat. Surga adalah tempat yang begitu indah, dan saya mengharapkan banyak hal. Percayalah kepada apa yang saya katakan. Tempat yang terakhir adalah untuk orang-orang yang nyaris tidak masuk surga. Desa ini ukurannya besar, beberapa kali lebih besar dari tempat yang kedua. Saya naik kereta kuda emas ke sana dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tempat itu begitu jauh dengan tempat-tempat lainnya yang saya lihat di surga. Saya berkata kepada malaikat-malaikat itu, saya melihat alam bebas dan padang, mengapa saya tidak melihat rumah? Lalu malaikat-malaikat itu menjawab, apa yang kamu lihat adalah rumah. Saya melihat apartemen-apartemen yang besar dan lebar yang mengingatkan saya pada waktu itu adalah kandang ayam atau seperti gudang.
Rumah-rumah itu tidak mewah, namun juga tidak begitu jelek. Rumah-rumah itu diperuntukkan bagi jiwa-jiwa yang nyaris tidak diselamatkan. Ada banyak rumah-rumah besar yang sederhana seperti itu. Desa ini beberapa kali lebih besar dari tempat di mana jiwa-jiwa yang diberikan penghargaan tinggal. Malaikat-malaikat itu berkata, apakah engkau melihat rumah-rumah yang besar? Satu di kananmu dan satu di kirimu? Saya menjawab, ya, saya melihat. Malaikat itu berkata bahwa mereka ingin menunjukkan rumah-rumah itu secara spesifik kepada saya. Rumah yang di kanan adalah untuk pastor-pastor yang di bumi, dan yang di kiri adalah untuk tua-tua yang di bumi. Saat kami sampai di depan pintu kedua rumah itu, saya sadar tempat itu sangatlah besar. Saya ternganga. Saat pintu dibuka dan kami masuk, penilaian pertama saya adalah, ya kayak kandang ayam. Tapi bukan ayam yang tinggal di situ, melainkan jiwa-jiwa. Malaikat-malaikat itu menyuruh saya untuk memperhatikan dengan lebih teliti, karena saya akan mengenal beberapa pastor yang terkenal dalam sejarah. Ya, saya mengenal banyak pastor. Saya memilih salah satu pastor yang terkenal. Oh, saya tahu pastor itu pastor Korea. Saya tahu seberapa terkenalnya dia dan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ia lakukan bagi Tuhan. Tapi mengapa dia di tempat seperti ini? Saya tidak mengerti. Lalu malaikat itu menjawab, ia tidak pernah menyediakan bahan-bahan untuk membangun rumahnya di surga. Inilah mengapa ia tinggal di tempat seperti ini. Karena penasaran saya bertanya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Mengapa ia tidak mempunyai bahan-bahan bangunan? Lalu malaikat itu menjawab, saat ia menjadi pastor dan melakukan tugasnya, ia suka dipuji-puji orang, dia suka dimuliakan, dan dia suka dilayani. Tidak ada pengorbanan yang ia berikan. Pastor Korea ini memang begitu dihormati di Korea dan menjadi ikon di sejarah gereja Korea. Tetapi ia tidak mendapat penghargaan apapun di tempat ini. Pastor-pastor, dengarlah, engkau harus melayani jemaatmu lebih dari hanya sekedar ibadah hari Minggu di gereja saja. Engkau harus mengunjungi mereka di rumahnya. Juga engkau harus merawat yang miskin, yang lemah, dan yang tua. Pastor-pastor yang melayani tanpa pengorbanan dan suka dihormati tidak mendapat penghargaan apa-apa di surga. Setelah saya melihat semuanya itu dan kembali hidup di dunia, saya melepaskan semua milik saya, termasuk 5 mobil mewah saya. Hidup ini hanya sekali. Di Alkitab, kehidupan rata-rata sekitar 70 sampai 80 tahun lamanya. Tetapi hanya Tuhan yang tahu kapan seorang akan meninggal. Siapapun bisa mati sebelum umur 70 atau 80 tahun. Dan saya memutuskan untuk memberikan semuanya, apapun juga. Orang-orang yang saya lihat yang menerima keselamatan dengan malu tadi, ada pastor, pelayan Tuhan, dan ada yang lainnya. Ada begitu banyak pelayan Tuhan yang tinggal di rumah sederhana seperti kandang ayam itu, tetapi tentu saja jauh lebih baik daripada neraka. Walaupun begitu, mengapa juga orang mau masuk ke surga dalam keadaan seperti itu? Saya tidak akan pernah mau berakhir seperti itu di tempat ini. Bahkan bajunya saja pun begitu sederhana. Jadi apa yang bisa orang Kristen lakukan agar mempunyai rumah yang indah di surga? Yang pertama, kita harus menginjil ke sebanyak mungkin orang yang bisa kita injili. Bagaimana kita dapat menginjil? Inilah apa yang malaikat itu bilang kepada saya. Buat asumsi ada orang yang tidak mengenal Tuhan yang ingin engkau injili. Saat engkau membuat keputusan engkau ingin menginjili orang itu, bahan-bahan untuk membangun rumahmu akan disiapkan. Saat engkau berdoa tak henti-hentinya untuk keselamatan mereka, lebih banyak bahan-bahan bangunan dipersiapkan. Engkau harus
melanjutkan dan memfollow up mereka, mengunjungi mereka, dan terus menginjil, dan bahan-bahan rumahmu akan terus bertambah di surga. Saat orang berkata ia tidak bisa ke gereja karena tidak mempunyai baju, engkau harus menyediakannya untuk mereka. Jika seorang berkata dia tidak mempunyai Alkitab, engkau harus juga menyediakannya. Jika seorang berkata dia tidak mempunyai kacamata, engkau harus menyediakannya. Engkau harus menyediakan apapun yang kau bisa sediakan supaya orang itu diarahkan kepada Tuhan. Mereka yang tinggal di rumah-rumah yang terbaik adalah mereka yang sudah menginjili banyak kali. Malaikat-malaikat itu kemudian membawa saya ke tempat orang-orang suci yang tinggal di rumah-rumah yang bagus. Malaikat-malaikat itu berkata, ini adalah tempat di mana orang-orang suci yang sudah menginjili banyak orang tinggal. Dan tempat itu terasa seperti pusat kotanya surga. Di dalam sejarah kekristenan ada 4 orang yang memiliki rumah yang terbesar dan yang terindah. Malaikat-malaikat itu membawa saya ke rumah evangelis Amerika yang bernama D.L. Moody, pendeta Inggris John Wesley, dan evangelis Itali Korea Pastor Choi Kong Yu. Keempat orang ini memiliki rumah terbesar di surga. Keempat orang ini menghabiskan hidup mereka menginjili orang sampai mati. Di antara orang percaya Korea ada seorang pekerja yang mempunyai rumah yang begitu besar. Pekerja ini telah membangun banyak gereja dengan semua miliknya. Dia telah memberikan 3.000 kantong beras kepada yang miskin. Dia secara diam-diam telah membantu banyak pastor dalam hal keuangan. Dia membantu banyak murid belajar teologi atau mendanai sekolah mereka. Dia juga mengambil seorang pastor tua ke rumahnya dan merawatnya saat gerejanya sendiri mengusirnya. Saya mendengar seorang malaikat berteriak, bahan-bahannya sedang dipersiapkan. Saya bertanya kepada malaikat yang di sebelah kanan saya mengenai bahan-bahan itu. Dan ia berkata, bahan-bahan itu untuk seorang pelayan Tuhan dari kota kecil. Malahan dia menerima bahan-bahan setiap harinya. Walaupun ia miskin, ia datang ke ibadah pagi setiap paginya. Ia berdoa untuk 87 jemaat setiap harinya. Dan setelah ia selesai berdoa, ia membersihkan gereja. Saya mendengar malaikat lain berteriak, pesanan khusus. Anak pelayan Tuhan itu telah memberikan yang ia punya walaupun sedikit kepada ibunya. Tetapi ia menggunakannya untuk membeli 5 telur dan 2 pasang kaos kaki untuk pastor gerejanya. Walaupun kelihatannya sedikit, tetapi ia telah memberi semuanya yang ia punya pada hari itu. Dan itu menjadi bahan-bahan khusus untuk rumahnya di sorga. Yang lainnya yang mempunyai rumah yang besar adalah mereka yang membangun bangunan gereja atau bangunan lainnya untuk kepentingan kerajaan surga dengan barang-barang milik mereka. Di surga, saya juga bertemu seorang tua bernama Choi. Dari antara semua orang tua atau pelayan Tuhan di surga, ia memiliki rumah yang paling indah di surga. Rumahnya jauh lebih tinggi dari gedung tertinggi di Korea. Choi telah membangun banyak gereja di Korea dengan harta miliknya. Saya bertanya kepada malaikat itu, bagaimana dengan rumahku? Apakah rumahku sedang dikerjakan? Malaikat berkata, ya. Lalu saya meminta untuk melihat rumah saya. Tetapi kata mereka, itu tidak diperbolehkan. Namun saya terus memohon, akhirnya Tuhan memperbolehkan. Kami menaiki kereta kuda itu lagi dan berjalan sangat jauh dari tempat itu. Saya berharap sangat banyak. Lalu saya bertanya, di mana rumahku? Lalu malaikat itu berkata, itu di sana. Tapi tempat itu terlihat seperti hanya fondasi saja. Lalu saya bertanya, bagaimana kau bisa lakukan itu terhadap saya? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana rumahku belum selesai? Padahal setelah selamat dari perang,
di Korea. Saya menjual rumah saya sendiri untuk membangun gereja yang kemudian berkembang untuk 5.000 jemaat. Dan saya menulis banyak buku yang diinspirasikan Roh Kudus, salah satunya menjadi bestseller. Dan dengan buku dari penjualannya, saya membangun sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah yang menghasilkan 240 pastor. Saya memberikan 400 beasiswa untuk murid-murid yang miskin. Saya membangun rumah untuk janda-janda. Semuanya ini mengeluarkan banyak dana. Jadi bagaimana bisa terjadi? Mengapa rumah ini belum selesai? Saya sangat kecewa. Malaikat itu menjawab saya, engkau tidak layak untuk tinggal di rumah yang indah di surga, karena engkau telah ditinggikan orang banyak sekali. Setiap kali engkau melakukan hal yang baik, engkau dipuji orang, engkau bahkan dihormati oleh berita-berita setempat. Maka dari itu pekerjaanmu adalah sia-sia. Saya melihat rumah saya dan letaknya ada di sekitar 3 rumah lainnya. Hanya ada 3 lantai. Rumah itu memiliki banyak ruangan kecil di 2 lantai pertama. Saya bertanya kepada malaikat-malaikat itu, mengapa saya memiliki banyak ruangan-ruangan kecil? Malaikat-malaikat itu menjawab bahwa ruangan-ruangan ini adalah untuk anak-anak saya. Padahal saya hanya memiliki 4 anak. Malaikat itu menjawab, bukan, mereka bukan untuk anak-anak duniamu, tetapi untuk orang-orang yang engkau injili dan sudah diselamatkan. Oh, lalu di mana ruang tidur saya? Malaikat itu berkata bahwa ruang tidur saya ada di atap, dan itu mengusik saya. Ruangan saya bahkan belum selesai. Dengan nada marah saya berkata, ini sangat kecil, mengapa hal seperti ini susah untuk diselesaikan? Malaikat-malaikat itu menjawab, engkau bahkan belum mati, kami tidak dapat menyelesaikan rumahmu, karena kami tidak tahu apakah akan ada lebih banyak lagi bahan-bahan yang akan datang. Apakah engkau mengerti? Lalu saya melihat 2 sertifikat tergantung di dinding kamar saya. Lalu saya membacanya. Sertifikat pertama menjelaskan bahwa saat saya berumur 18 tahun, saat saya tinggal di panti asuhan, pada perjalanan pulang dari gereja, saya melihat seorang tua kedinginan di pinggir jalan. Saya melepaskan jaket saya dan memberikannya, dan itu membuahkan penghargaan di surga. Sertifikat yang kedua menjelaskan insiden yang sama, namun kali ini untuk membelikan roti dengan uang sedikit yang saya punya untuk orang tua itu. Jumlahnya bukanlah masalah, tetapi tindakan itu disertai dengan ketulusan hati. Kami lalu meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan, malaikat itu bertanya, apakah kamu sedih? Aku akan memberitahu kamu bagaimana caranya membangun rumah yang indah. Tuhan berkata bahwa saat kamu kembali ke bumi, kamu harus memberitahu orang-orang tentang surga dan neraka seperti yang telah engkau saksikan. Kedua, Tuhan ingin engkau membangun sebuah tempat untuk pengumpulan evangelis-evangelis wanita yang sudah tua, juga pastor-pastor yang tidak mempunyai tempat tinggal. Jika engkau benar-benar melakukan hal ini, engkau akan mempunyai rumah yang indah di surga. Saatnya mengunjungi neraka. Kedua malaikat itu kemudian membawa saya ke neraka. Dan dia berkata, sekarang engkau akan mengunjungi neraka. Engkau tidak akan menyangka keburukannya neraka. Saya terus berteriak, tempat ini sangat besar. Tempat ini sangat besar. Ini adalah tempat untuk jiwa-jiwa yang dihukum untuk selamanya. Rasanya neraka 1000 kali lebih besar daripada bumi. Setengah dari neraka berwarna merah dan setengah lainnya berwarna hitam kelam. Lalu saya bertanya, kenapa bagian itu berwarna merah? Dan malaikat itu menjawab, tidakkah kamu tahu sebagian itu sulfur yang terbakar dan sisanya adalah kegelapan yang terbakar? Saat seorang berdosa dan berakhir di sini, mereka akan disiksa dari kedua sisi.
Ada begitu banyak gereja-gereja di dunia dan gereja-gereja itu dipenuhi banyak orang. Walaupun begitu, kebanyakan dari mereka bukanlah orang Kristen yang benar. Mereka hanya tukang absen di gereja. Gereja yang sesungguhnya akan percaya akan adanya surga dan neraka. Kehidupan banyak orang Kristen berantakan karena mereka tidak benar-benar percaya akan adanya surga dan neraka. Saat satu jiwa masuk surga, 1000 jiwa masuk neraka. Perbandingan antara surga neraka adalah 1000 dibanding 1. Saya adalah pendeta yang cukup terkenal dan saya lulus dari salah satu sekolah teologi terbesar di Korea. Namun saya tidak pernah percaya akan cerita-cerita tentang surga dan neraka. Tetapi sekarang sayalah yang menulis cerita itu untuk bersaksi. Walaupun engkau orang Kristen, jika kamu hidup menurut kehendak setan, engkau akan berakhir di neraka ini. Tempat pertama yang saya lihat adalah sulfur terbakar. Engkau tidak bisa bayangkan betapa panasnya api neraka. Tidak seorang pun sanggup menahan panasnya. Orang-orang di neraka menyebut dengan 3 alasan. Ini terlalu panas dan saya akan mati. Yang lain berkata, saya sangat haus dan saya pasti mati. Dan yang ketiga, engkau akan mendengar banyak orang meminta air. Ini abadi. Banyak orang berkata bahwa kita bebas di dalam Kristus dan mereka hidup sesuai dengan keinginan mereka. Saya bertanya kepada malaikat-malaikat itu, mereka yang di sini, apa yang telah mereka perbuat? Dan malaikat-malaikat itu menjawab, grup pertama adalah mereka yang tidak percaya. Jadi kita harus segera menginjili keluarga kita sendiri supaya mereka segera bertobat. Malaikat itu lalu melanjutkan, grup yang kedua adalah mereka yang belum percaya Kristus namun tidak bertobat dari dosanya. Kita harus bertobat dari dosa kita dan mengaku di hadapan Tuhan. Kita jangan berdosa sekedar mengaku saja. Bukanlah pertobatan itu. Dengan kesungguhan hati kita harus bertobat. Saya banyak melihat orang-orang Kristen di neraka, termasuk melihat banyak pastor, orang-orang tua dan pelayan-pelayan Tuhan di neraka. Lalu saya bertanya kepada malaikat-malaikat itu, saya tahu mereka semua. Mereka telah meninggal beberapa waktu yang lalu, dan kami kira mereka sudah masuk surga bersama-sama dengan Tuhan. Dan sekarang saya melihat mereka di neraka dan mendengar mereka berteriak kepanasan, mengapa mereka ada di sini? Ada begitu banyak pastor, pelayan Tuhan dan orang-orang percaya lainnya. Malaikat-malaikat itu lalu menjawab, Pastor Park, seseorang dapat tampak seperti mengikut Tuhan yang benar di luarnya, namun Tuhan tahu isi hati mereka. Mereka tidak menguduskan hari Minggu, malah mereka suka mencari uang di hari Minggu. Banyak dari pelayan-pelayan Tuhan itu sering mengkritik pelayanan pastor-pastor mereka. Mereka tidak memberi persepuluhan dengan benar. Mereka tidak berdoa. Mereka tidak menginjili orang sama sekali. Banyak dari pelayan-pelayan Tuhan ini telah menekan pastor-pastor mereka dan atasan-atasan mereka, sehingga mereka telah mencampuri urusan pastor-pastor mereka. Menjelang kematian mereka, mereka pikir mereka sudah berbuat baik, jadi mereka tidak bertobat. Inilah mengapa mereka berakhir di neraka ini. Lalu saya melihat seorang raja dan pangeran yang dulu membunuh orang-orang Kristen di Cina. Raja-raja dan pangeran-pangeran ini memenggal banyak orang Kristen pertama di Korea. Mereka diletakkan di tengah tempat yang paling panas. Dan saya melihat Hitler, Stalin, dan Mao Zedong, dan seorang pastor terkenal di Korea bernama Pastor Ken, dan pahlawan Jepang yang terkenal, dan banyak lagi. Lalu kami tiba di tempat yang sangat gelap, terlalu gelap untuk melihat di mana kami berdiri. Lalu saya berteriak, malaikat, tempat ini sangat gelap, saya tidak bisa melihat apa-apa.
Malaikat itu menepuk pundak saya. Tunggu sebentar. Tidak lama kemudian saya bisa melihat orang-orang telanjang yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka semua ditutupi serangga-serangga di sekujur tubuh mereka, dan tidak ada tempat yang tidak ada serangganya. Mereka berusaha menyingkirkan serangga-serangga itu dan menggertakkan gigi. Lalu saya bertanya, apa yang telah mereka lakukan di bumi? Malaikat itu menjawab, mereka adalah orang-orang yang mengkritik dan mencelakakan orang lain. Mereka tidak berhati-hati dengan apa yang mereka bicarakan satu dengan yang lainnya. Saya melihat setan-setan itu menusuk perut orang itu. Teriakannya, mereka begitu memilukan bagiku. Lalu saya bertanya kepada malaikat, malaikat, apa yang telah mereka lakukan selama mereka di bumi? Dan malaikat itu menjawab, orang-orang ini mempunyai pekerjaan, rumah, keluarga, tapi mereka tidak memberi kepada Tuhan. Yang miskin atau gereja atau pekerjaan Tuhan, mereka serakah dan pelit. Bahkan jika mereka bertemu orang-orang miskin, mereka tidak memperdulikan. Mereka hanya peduli akan diri mereka sendiri dan keluarga mereka kecukupan dan mempunyai hidup